mempelajari namanya teks cerita fantasi. Jadi kita kan sudah diberi anugerah kepada Tuhan kalau kita ini diberikan akal untuk beranimasi, berkreativitas seperti itu. Nah, jadi kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya seperti itu. Untuk hari ini KD kita yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Jadi kita akan menunjukkan apa saja unsur-unsur teks narasi itu. Nah, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks narasi atau fantasi. Mungkin bisa dibuka LKS-nya halaman 16. Di situ ada tentang pengertian, ciri-ciri dari cerita fantasi. Ada salah satu yang baca pengertian fantasi. Ayo, Dek Salsabila. Cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal tetapi bersifat imajinatif dan khayal. Nah, jadi seperti yang dibacakan Salsabila tadi, bahwasanya cerita fantasi itu adalah karya tulis yang di dalamnya berisi imajinatif atau khayalan dari pengarang atau penulis itu sendiri. Dan yang kedua adalah fiksi. Fiksi adalah artinya sebuah khayalan. Jadi cerita fiksi itu tidak ada dalam kehidupan yang nyata. Pernahkah kalian melihat filmnya Doraemon? Pernah? Nah, itu kan diceritakan bahwa Doraemon tersebut benda robot kan, tapi dia bisa berbicara, dia bisa mengeluarkan benda-benda di dalam kantong ajaibnya. Nah, itu yang dinamakan cerita fantasi. Nah, untuk cerita fantasi itu sendiri ada ciri-ciri umumnya. Coba dibaca, ada beberapa ciri-ciri umum. Nurjana. 1. Ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. 2. Ide cerita didapat dari daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan dunia nyata. 3. Menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Sudah cukup sampai yang disebutkan oleh Mbak Nur. Tadi ada yang pertama itu ada keajaiban. Jadi di cerita fantasi itu pasti ada keajaiban di dalamnya. Seperti Timun Mas, di dalamnya itu ada bayi, katanya seperti itu. Terus ada juga jagung yang berwarna emas, seperti itu. Petani dan jagung, ceritanya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan keajaiban. Kemisteriusan seperti adanya nenek sihir, seperti itu. Terus juga ada keanehan di dalamnya, seperti tadi Doraemon. Bahwasanya di Doraemon itu dia mengeluarkan berbagai macam benda-benda yang ada di dalam perutnya, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan keanehan. Yang kedua yaitu ide cerita. Jadi ide cerita tersebut yaitu ada dari pemikiran penulisnya. Jadi yang menciptakan cerita fantasi itu siapa aja ya? Para penulis-penulis yang mengkreasikan ide-idenya dari dalam pikirannya sehingga dibuatlah bentuk tulis, seperti itu yang dinamakan cerita fantasi. Ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu, di mana di lintas ruang dan waktu ini ada berbagai zaman. Ada zaman yang sudah modern seperti Doraemon, ada zaman yang sudah dahulu seperti yang Timun Mas dan lain sebagainya. Poin selanjutnya yaitu tokohnya unik ya. Jadi tokohnya itu menggambarkan tokoh-tokoh yang unik yang tidak bisa kita ketahui. Misalkan kayak Doraemon tadi, kalau dalam dunia nyata, dunia kehidupan manusia kan tidak ada manusia yang berwujud seperti Doraemon itu, karena itu sebuah robot. Ciri yang terakhir adalah ekspresif, di mana bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang formal kayak proklamasi, kayak surat-surat resmi seperti itu. Jadi di dalam cerita fantasi bahasa yang digunakan itu bahasa yang menarik. Jadi bahasa sehari-hari, bahasa yang dapat kita mengerti seperti
Bisa dibuka unsur-unsurnya, sudah bertemu. Di dalam unsur-unsur intrinsik ini ada beberapa unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu tema. Ada yang tahu apa itu tema? Adalah ide atau gagasan, ide pokok yang terdapat dalam cerita fantasi. Yang kedua yaitu tokoh. Jadi dalam sebuah cerita tentunya pasti ada tokoh. Ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu tokoh protagonis. Protagonis berarti tokoh yang baik, yaitu dia sebagai pemeran utama biasanya. Protagonis itu sebagai tokoh pemeran utama dan dia memiliki sifat yang baik hati. Dan yang kedua yaitu tokoh antagonis. Jadi untuk tokoh antagonis itu dia berperan sebagai orang yang jahat. Terus yang ketiga yaitu tokoh tritagonis. Jadi tritagonis itu adalah tokoh yang sebagai pelengkap pendukung di dalam sebuah cerita. Selanjutnya yaitu ada alur. Nah, di sini alur atau plot yaitu jalannya suatu cerita. Dalam sebuah cerita itu pastinya ada alur. Di sini alur juga ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dimana untuk alur maju itu biasanya cerita itu diawali dari paling awal hingga sampai akhir. Nah, itu dinamakan alur maju. Yang kedua yaitu alur mundur. Jadi ceritanya kita flashback dulu. Dari dulu kita mengenang masa-masa dahulu, baru diceritakan masa sekarang. Itu yang dinamakan alur mundur. Selanjutnya yaitu alur campuran, di mana alur campuran ini ceritanya itu tidak beraturan. Jadi kadang cerita itu pada zaman dahulu, terus nanti mengisahkan zamannya sekarang, kembali lagi ke zamannya yang dulu. Jadi tidak beraturan. Itu yang dinamakan alur campuran. Selanjutnya yaitu latar. Terus sebuah cerita itu pasti adanya latar. Jadi waktunya kapan, tempatnya di mana, suasananya sedih atau bahagia. Itu yang dinamakan latar. Jadi ada beberapa unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama tadi tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur, dan yang terakhir ada latar. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. Baik, kita akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Jadi di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah cerita. Nanti kalian baca, kemudian kalian tunjukkan mana unsur-unsur intrinsik cerita fantasi dalam cerita ini. Jadi nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian ada salah satu perwakilan untuk maju membacakan. Sudah paham? Baik, Ibu akan memberikan satu persatu. Baik, Ibu akan berikan kalian waktu selama 2 menit. Silahkan kalian kerjakan. Sudah selesai anak? Sudah. Baik, mungkin ada yang ingin maju memaparkan hasil dari cerita fantasi tersebut? Saya Bu. Ya, Salsa, silahkan maju. Dari penceritaan Doraemon, tema persahabatan. Tokoh Doraemon, Nobita, Shizuka. Alur mundur, latar senang. Jadi benar sekali yang dikatakan Salsa tadi, bahwa di sini temanya adalah tentang persahabatan antara Doraemon dan Nobita. Boleh duduk, Mbak? Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis cerita fantasi. Berdasarkan kehidupan yang nyata dibagi menjadi 2, yaitu fantasi total, fantasi irisan. Dimana dalam fantasi total itu disebutkan bahwasanya pengarang itu menggunakan objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita fantasi itu tidak semuanya terjadi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu fantasi irisan. Dalam cerita fantasi
irisan itu, kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Bedanya apa, Bu? Cerita fantasi total sama irisan. Kalau cerita fantasi total itu tidak ada dalam kehidupan nyata, sedangkan cerita fantasi irisan itu masih ada dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu ada dibedakan berdasarkan alur ceritanya. Fantasi sezaman dan latar fantasi lintas waktu. Nah, ada 2 poin juga, di mana dalam latar fantasi sezaman ini masih menggunakan satu masa. Yang kedua yaitu ada latar fantasi lintas waktu, di mana di latar fantasi lintas waktu ini menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita akan membuat kelompok diskusi. Jadi nanti kita akan berhitung 1 sampai 2. Kita akan membuat 2 kelompok. Nanti setiap kelompok akan Ibu berikan 1 teks seperti ini. Nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kalian silakan ke tempatnya masing-masing kelompok. Kelompok 1 dengan kelompok 1, yang kelompok 2 dengan kelompok 2. Di sini sudah ada petunjuk belajarnya. Sudah paham? Ya. Silakan kerja kelompok. Sudah selesai anak untuk diskusinya? Sudah. Baik, silakan kelompok 1 maju duluan. Satunya apa? Baik. Teman hati, tokoh alit, ayah, ibu, dan kakek. Alur maju, latar suasana sedih, tempat gubung yang sudah tua, termasuk fantasi irisan. Terima kasih, tepuk tangan. Dari kelompok 2, ayo maju. Teman hati, tokoh alit, ibu, ayah, adik, dan kakek. Latar suasana sedih, latar tempat gubuk, latar waktu pagi. Alur maju, cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan. Tepuk tangan buat Mbak Nur. Di kesimpulannya dari cerita Alis dan 3 butir jagung tadi, seorang anak yang rendah hati, yang suka menolong, kerendahan hati. Sampai di sini paham?